Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Aiziki dari kelas 6 IPS C Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah Darun Najah, Jakarta. Kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi dari hasil pengamatan saya sendiri dengan judul Zionisme. Lalu, apa itu Zionisme? Zionisme adalah gerakan nasionalis Yahudi internasional yang menghasilkan negara Israel di wilayah Palestina. Gerakan ini juga adalah gerakan yang menentang atau menolak semua paham antisemitisme yang ada di Eropa. Dan mereka mempunyai keinginan, yaitu menginginkan adanya sebuah wilayah atau tanah atau negara khusus untuk mereka sendiri, untuk menciptakan entitas dan komunitas besar Yahudi di dalamnya yang dapat saling merangkul satu sama lain. Lalu Yahudi muncul pertama kali, maksudnya Zionisme muncul pertama kali di Eropa Tengah dan Timur pada abad ke-19 Masehi. Tepatnya ketika sebelum Perang Dunia I. Dan mereka mengadakan kongres pertama kali pada tahun 1897. Dan mereka juga mendatangi Kekaisaran Utsmani untuk meminta tanah atau membeli sebuah tanah di Palestina untuk mereka sendiri. Lalu Zionis berasal dari bahasa Ibrani yang berarti Zion. Dan Zion adalah Sion, yaitu nama panggilan dari Gunung Sion di wilayah Yerusalem. Sesuai dengan apa yang ada dalam kitab Yesaya. Sementara itu, kata Sion pertama kali disebutkan ketika Raja David mendirikan kerajaannya pada tahun 1000 sampai 960 sebelum Masehi. Lalu pada tahun 1881 komunitas besar Yahudi yang berada di Rusia Barat terusir dikarenakan tekanan dari rakyat Rusia pada waktu itu, karena permusuhan mereka sangat besar terhadap Yahudi. Sekitar 2,5 juta orang terusir dari Rusia. Mereka terpaksa bermigrasi ke Eropa, tetapi hal yang sama mereka dapatkan di Eropa. Kenapa? Karena Eropa pun memaksa mereka untuk meneruskan jalannya ke tempat lain, dikarenakan Eropa takut terhadap permusuhan yang akan ditimbulkan dari menampung komunitas Yahudi. Permusuhan ini adalah permusuhan dari Kekaisaran Rusia. Jadi ada 2,5 juta orang yang terpaksa harus meninggalkan wilayah Rusia Barat dikarenakan permusuhan itu. Akibatnya, kehidupan mereka pun menjadi sangat-sangat sulit sekali. Sementara itu, para orang kaya Yahudi berpikir keras untuk mencari solusi terhadap pengurangan tekanan yang didapatkan oleh para kaumnya. Ada dua orang di sini yang menjadi sorotan kita.
yaitu Baron Maurice de Hirsch. Dia mendanai pembangunan koloni di Argentina, dan Baron Edmund de Rothschild dialah orang yang mendanai koloni di Palestina. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1975, hampir seabad dari kejadian 1881, Majelis Umum PBB melalui sidangnya menyatakan bahwa Zionisme adalah gerakan rasisme. Dalam resolusi 3379 yang disetujui oleh mayoritas negara anggota pada waktu itu. Lalu ini dia. Israel dengan gerakan Zionismenya itu menyebabkan permusuhan tersebar di mana-mana dan kebencian. Pada akhirnya, Sekjen PBB pada waktu itu, Antonio Guterres, menyatakan bahwa Israel adalah salah satu negara pembunuh anak terbesar di dunia, karena dia telah merampas segala hak Palestina, terutama pada anak-anak. Dan Sekjen PBB juga menghimbau kepada Israel untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh mereka kepada anak-anak Palestina. Dalam data yang saya temui, terdapat 56 kematian pada tahun 2018. Ini adalah kematian anak-anak terbesar kedua setelah perang antara Israel dan Hamas di Gaza. Lalu tercatat juga 2.700 anak luka-luka akibat dari demonstrasi, bentrokan, dan penangkapan. Dan yang terakhir, sebab-sebab munculnya Zionisme adalah: pertama, kepercayaan akan adanya tanah perjanjian. Tanah perjanjian ini yang dimaksud adalah tanah Palestina. Ya, tanah Palestina ini dimulai dari penawanan Babilonia oleh Raja Nebukadnezar. Pada masa itu, mereka menganggap bahwa Tuhan telah beranugerah kepada anak-anak Israel sebuah tempat yang dimana itu adalah abadi bagi mereka. Dan mereka pun berpikir bahwa negara tidak bisa dibuat oleh manusia-manusia seperti itu, tetapi hanya bisa dibuat oleh Mesias yang sangat ditunggu-tunggu oleh mereka sendiri. Lalu nomor 2 adalah antisemit di Rusia pada tahun 1881 tadi. Ini adalah gerakan antisemit yang menyebabkan antisemit lainnya di Eropa. Lalu yang terakhir adalah puncaknya peristiwa Holocaust di Nazi. Peristiwa Holocaust di Jerman dan di Polandia oleh Nazi Jerman pada Perang Dunia II. Ini adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM terbesar di dunia, karena ini adalah peristiwa pembakaran atau pembunuhan massal oleh Nazi terhadap komunitas Yahudi yang ada di Eropa. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.